luar biasa. Iya lah, kena tiplak motor diubah pakai nama pacar, mampus. Ya, pantas aja gue ngeliat airnya itu agak kuning, kencing semua deh kami. Asin, gue kencing tulang aja daripada gue harus dibuat sebitan begini, sumpah. Mending gue di rumah ngocok. Cantik banget gurunya. Biasanya guru-guru pada begini mah di sekolah gue jadi guru idaman favorit. Pasti laki-lakinya ada kurang ajar ya, guru digodain gak ada attitude tata krama memang dulu men. Ketiduran. Emang kalau sekolah-sekolah di Asia itu Thailand, Filipina, kayak vibes kelasnya sama kayak kelas di Indonesia ya, kayak agak burik-burik gitu. Gak terlalu berbeda gitu loh dengan situasi kelas gue dulu. Ngapain camping? Pasti buka di dalam mall. Di dalam mobil, di dalam mobil. Gak tebak cok, sumpah. Ketucuk. Ya tenang, temen lu kenapa mejanya lulus, mejanya tak kenapa-napa supaya itu mati, temen lu bantuin diri. Dulu jual tisu. Sukses nih sekarang. Asik buat gue liat ini. Sekarang dulu jual tisu, sekarang jual plastik kucing. Nggak apa-apa, namanya hidup berproses. Setahun, 2 tahun ya belum tentu berubah, 4 tahun belum tentu, 5 tahun, 10 tahun ya belum tentu berubah juga, yang namanya juga takdir. Emang nggak lah, gue percaya guys ya, kerja keras memang nggak bisa bikin orang selalu kaya, tapi dengan lu kerja keras minimal lu nggak susah makan, ya minimal rezeki lu selalu ada lah untuk sehari-hari, ya itu maksud gue. Punya sahabat cowok yang bantuin aku move on dari masa lalu. Kenalin, namanya Bani. Dia orang yang aku temui 5 tahun yang lalu saat dimana aku baru banget putus cinta. Saat itu aku sedang membaca buku sambil mau kenalin sahabatku yang super baik banget, Bani. Wah, Bang Bani. Gue yakin laki-laki satu Indonesia tahu bang perasaan lu. Lu nganggap kakak ini bukan sebagai teman cewek lu, pasti ada rasa lebih kan, cuma takut menyatakan cinta. Kalau ditolak jadi asing. Ini nah aku cowoknya guys, yang diikuti cuma kakak ini doang, cuma kakak tadi. Fix lah, si Bani ini memang suka guys, tapi takut ditolak jadi takut asingnya. Sedih banget guys. POV punya cowok tukang bully. Dibuang katanya. Jadi gue yang ngambil. Gak jelas aja. Itu nyampe-nyampein diri sendiri bagus sumpah bang. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gue harap penonton semua. Pelatih Jackson Carmela. Ya. Yang tadi angkat. Ya makanya gue klarifikasi. Ya kan gue nggak mau orang mikir apa. Aja lah golden camp bisa kok. Gini doang. Gue berkali-kali gue ngomong jelas. Bos, gue izin. Gue nggak mau megang aja lagi. Waduh. Lu setting ya? HP. Lu setting ya. Gue aja latihan nggak dibayar kok. Ya makanya gue klarifikasi. Ya kan gue nggak mau orang mikir apa. Aja lah golden camp bisa kok. Gini doang. Terusnya yang si Kaji juga ternyata gue nggak tahu nih. Ada logo camp lain. Camp apa? So, kalau lu bilang ngomong ini lu nggak akan bisa ngomong lagi. Lu bakal dihujat sama netizen. Ya kan? Tahu lah banyak juga kan. Jadi jangan sampai kemarin ini. Dia pakai di golden camp harusnya 3 bulan. 3 bulan harus cukup gitu. Makanya gue bilang di respon. Level sama di Golden Boys terpakai berapa dia ya? Langsung tahu lagi. Wah, ini latihan ini yang dibilang. Itu kalau nonton kita tahu itu yang bedanya yang latihan benar, yang 2 tahun sama yang 8 kali. 8 sesi member. Ya, karena emang gue benar setengah mampus ngejar-ngejar aja latihan kan. Enggak mau pengen menang lu kenapa sih? Ini pertaruhan karir lu di sini benar lu enggak mau apa yang saya. Gue nanya ya, Bos. Blue corner. From Batu Hantam. The Golden Boy. Kalah di sini. Jadi dia diferensi KJ yang diinjek ya sama si siapa Randy Pangalila. Gokil juga ya. Kan nggak bisa dianggap remeh. Gue kira si itu yang kalah. Sikat apa kabar? Oh, ya begitu tadi. Cie pelatih Jackson Carmela. Ya, yang tadi angkat. Apa? Yang tadi angkat. Apa? Sekali lagi coba. Mana suaranya? Nanti lah. Efek hujat itu. Lu kenal hujat emang? Kenal lah. Gimana hujatnya gimana? Ya semua kan tahu gua anak main basicnya. Tapi yang tanding di posting kalah. Ya. Tapi kan mereka nggak tahu kondisinya seperti apa ya kan. Gua selama ini kan diem aja. Ya intinya keluarin unek-unek lo. Perasaan lo keluarin kok. Janganlah disimpan-simpan. Karena yang salah bisa aja kok. Resah tadi kulihat di Instagram mukanya belum bangun tidur. Bikin video klarifikasi. Lanjut. Ada aja ya netizen ya. Gua lagi serang kan. Ya emang sih. Ya kan. Cuma mereka belum tahu kondisi yang di lapangan lah. Emang mereka tahunya kan hasil doang. Yes, nggak tahu proses seperti apa. Kalau tanya netizen yang kalah jelaskan yang menang merayakan ya. Tanpa tahu proses. Iya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi nih lo influencer? Kok bisa? Awalnya gimana? Semuanya kan talent lo influencer semua nih yang gue tahu. Yang awal mulanya kan dari Celos, dia ngajakin untuk nyari pelatih buat KJ. Dia nyari pelatih yang punya pada IQ bagus lah katanya. Ya udah, cari lah gue. Ya belum nyampe karena gue lihat KJ emang udah punya potensi. Dia juga juara PON, jadi harusnya nggak sulit dapat gue jadi juara. Udah itu nggak lama dititipin lagi. Ada lagi nih, Mike ya kan, Mike Babayo. Emang ya, basicnya apa? Aduh, tahunnya Loren lagi kan. Basicnya apa? Dulu pernah taekwondo. Saya suruh bilang, ya coba saya ngomong sama Sasakan dulu lah. Gue mau lihat. Coba, kayaknya bisa nih. Udah lah. Harusnya udah tuh, awal dulu. Terus gue udah ngelatih, kok KJ nggak datang. KJ lama baru datang minggu sebulan setelah. Gue ngelatih Mike, dan gue lihat waduh, kayaknya kalau lawan Loren cepetan nih. Terlalu instan. 2 atau 3 taruhan lah. Jadi levelnya Mike ini sebelumnya belum setara sama si Loren kalau diukur. Belum berat badannya juga gede banget Pak. Anda kan seorang matchmaker kan, seorang promotor. Jadi udah biasa lah nemuin fighter ini ketemu si A, ketemu si B. Jadi biar fight itu menarik, ya harus pas dipersimbang ya persimbang. Jadi ini lo harus tahu. Lo lihat ini nggak seimbang berarti. KJ sama Randy oke, masih oke imbang. Kalau Mike sama Loren nggak imbang lah. Satu Mike itu kan seorang content creator, bukan fighter nggak ada pengalaman. Plus banyak ribut juga.
dia kan mungkin nantang orang gagal gengsi aja kan. Gengsi Dennis Marco sama Ricardo kan komporin kan. Udahlah. Udah ingetin dia mau yang apa. Berarti challenge buat dia kan. Kalau udah ingetin jangan segitu dan dia mau main di berat 90. Sedangkan berat dia 126. Bis turun 30 kilo, 36 kilo. 36 kilo malah kilo ya. Gue juga pernah jadi atlet, gue tahu rasanya badan kan. Terus 100 gue masih ya udahlah, pasti tetap butuh proses yang sangat-sangat berat. Cuman ya kita berhasil. 97 kilo kemarin, 97,7 dia berhasil turun. Tapi kalau udah Charles dia bilang cuma bisa lawan ya udah nggak mau. Gue ada pilihan apa? Main Loren tahu gue. Suka saya bilang suka cari ribut, benar. Cari ribut. Nanti udah latih juga ada. Cutting mah dia udah hal yang sangat easy lah. Jam terbang juga, jam terbang. Sering dia fight itu, sering sparring kan. Mike juga dari 7 tahun. Yang kan fight, lu lihat lah fight dia. Brutal juga kan. Jadi kalau gue lihat sih pertarungan Mike sama Loren ya belum mismatch lah. Tapi kalau buat show ya bagus. Tapi di ronde awal bagus. Gue kaget itu. Tendangan-tendangannya berat kan. Ini si Loren ngasih jarak ke Mike habis Loren benar. Bahkan yang gue rasanya itu menang Mike. Iya, gue nilai juga begitu. Soalnya si Loren itu jarak. Ya, seorang taekwondo atlet kalau dikasih jarak makanan dia men, dia menari-nari di situ. Kelebihannya taekwondo. Cuma kalau ditempel ya jadi masa memorinya belum terbentuk lah. Kalau pertarungan jarak dekat bingung nih orang taekwondo benar. Bukan gue mendiskreditkan taekwondo bukan ya, tapi gaya mainnya seperti itu. Tapi memang dia di olahraganya sendiri pun memang dibutuhkan space ya. Jarak dekat mungkin untuk mengeluarkan power dari jarak dekat cukup sulit ya taekwondo. Karena rulesnya beda nih, ini mainnya kickboxing. Ya, tangan. Ini cantik kemarin si Mike ngeluarin tangan. Udah seneng banget tuh. Mike udah mulai menikmati kan. Dari ketegangan awalnya. Oh, dia udah mulai senyum-senyum. Wah, nih makan nih sama Mike di Loren nih. Ternyata pas jarak dekat dia panik. Kan ada beberapa orang bilang ini pertarungan Mike sama Loren kontroversi. Bilangnya enggak salah apa segala ninya itu. Menurut lu sendiri gimana, Men? Menurut gue sih ya masih dia belum tentu tangan atau menyentuh ring ya. Tangan ya. Masih sakit. Cuman itu kan dorongan ya. Yang dorong ke body, Mike jatuh langsung kena knee. Ya momennya sangat-sangat tipis banget tuh, hampir ilegal. Udah ilegal. Gue pun juga sempat tuh di si Celos kan coba ngeliat di replaynya gitu. Gue bilang legal. Susah. Soalnya apa? Soalnya kan di kedua orang mau jatuh. Dan kan si Loren cepat juga naluri menurutku. Naluri fight. Sama lagi kayaknya. Nadi dari atas. Kenapa topiknya sudah dimulai gitu? POV, cowok lu akhirnya nurut buat skincarean. Oh ini micellar water guys, double cleansing, biar debu hilang dari muka. Nah bener kan? Gue seneng nih lihat laki-laki skincarean, berarti dia tuh cinta dan mau merawat dirinya. Tapi bang, kalau gue skincarean, gue dikatain bencong sama teman-teman gue. Bacok, temen lu pas mukanya burik, lo yakin temen lu itu satu-satu dipakai ke semuanya, dipakai untuk efek, untuk sakaran, untuk sepatu. Tapi naik muka gimana mau? Doi gak bisa, masih burik. Apa-apa lu hidup di tahun 2024. Kalau fisik lu bagus ya minimal muka lu bersih, hidup lu tuh dipermudah. Jadi jangan malas untuk merawat diri. Sabar Pak Besan, ini pasti laki. Nyaman. Ya gimana aja, lagi pengantinnya juga welcome banget sama lu. Dia juga pasti panik kan pas mau dipukul sama Pak Besannya. Ngaku aja lah. Oh ya itu sakit banget cuy, sakit banget di hidung coba. Sorry, aku hanya itu apa ya, kencan bersama gadis. Bangke becok tangan lawak. Ya. Ya sumpah bang, berubah bang, gue tahu sih lagi banyak cewek kan, mau nyari perhatian, banyak kasih. Ya kalau berhasil sih bagus, tapi kalau gagal lu pulang bang nangis di pojok kamar, ingat jadi bang. Apa sih itu? Cacingan bang. Lele lah gue tahu nih. Yang penting kalau lu lihat lele udah sebesar ini, udah bisa makan. Ya nggak semua, tapi kebanyakan lele kalau udah terlalu besar ya nggak normal, biasanya makan kotor kan. Oh lagi lele segini, udah lah dosa. Jadi kalau lele masih segini ya kan, itu kayaknya masih aman, makannya masih makan bersih. Tapi kalau udah lele segini sebesar ini udah bisa makan. Lele itu makan ekstrak dari tadi. Jadi selamat HP-nya bangke. Tapi nggak apa sih. Kalau gue jadi abangnya ini sih, malah gue berterima kasih sama teman gue. Karena jujur ya, gue pernah ketabrak jatuh. Jadi yang gue periksa bukan badan gue. Motor yang gue periksa nih motor lecet kan. Kalau gue lihat motornya cuma lecet dikit, baru gue lega. Sampai gue baru sadar, tangan koyak. Mantap. Dan dari bagus gini, kita main dulu akunnya. Dan akun personnya guys. Wah. Cuma satu saja ya guys ya. Sama lagi kan. Tadi dari atas, dari samping, mantap kali. Bisa lagi nih trennya nih. Sekarang dari bawah baru, dari atas, samping sekarang dari bawah. Memang kalau gunung itu dilihat dari sisi mana aja, memang indah, mantap kali bawah. Suka kalian kata ini. Cuma ini tren orang Thailand. Gue takutnya ini mata laki bos. Enggak lucu kan videonya gue share, gue jadi bahan ngocok. Taunya laki bro, tapi ini agak riskan ya, agak riskan aja. Misi paket bersama Dini Rendria 16.000. Iya, uangnya 50 perak. 34.000 yang nggak mau didonasi ya? Aku laporkan gue ya singkat padat donasi. Kenapa Pak? 200, 500 perak didonasi sih nggak apa-apa. Kita didonasi 35.000, harga paket 15.000, lebih gede uang donasi daripada harga paket. Lu buat 25 gua. What's your name? No, what's your real name? Tip lagi. What's your name? Cantik tuh rasa. Dia cantik guys. Tapi pasti buka adu pedang. Malah adu-aduan coy, besaran yang mana? Adu size ya. Cium, tak abangnya dicium, najis. Kan? Kelas dengan fasilitas hotel. Pasti ada biji guys. Lantainya karpet. Pendingin ruangan ada 2. Di dalam ada tempat santai. Gratis. Mejanya bagus. Ada cermin. Ada wifi. Wah, udah lengkap. Ada telepon di bawah meja. Bisa ngecas bos. Kelas dengan Wah, gua gak bakal bolos aja semangat sekolah gua anjir. Kalau sekolahnya bukan begini, tapi kenapa ya? Gue dari SD, SMP, SMA. Pas lagi sekolah di sana, tempatnya jelek. Pas udah lulus, renovasi besar-besaran. Pas
FPI. Ada baik. Bukan Indonesia. Cuma yang namanya manusia kita laku. Ini baik sistem negara. Kalau Indonesia banyak kayak gini tuh kayak apa ya? Travel tapi overload angkat motor. Kayak ini kan reject, dijatuh langsung terjadi adegan. Final Destination itu kalau selalu nonton film-film tuh Final Destination aku suka dari begini. Oke guys, stay tune sampai akhir. Gua harap kalian berhasil. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Adam. Ini masuk episode 1106. Ya, puji Tuhan, kita akan mulai. Yang pertama dari seorang wanita berusia 35 tahun sudah menikah dari Kalimantan Tengah. Jemaat biasa sekali. Shalom Bapak Rohaniku dan tim Abang, semoga Bapak sehat-sehat. Maaf Pak, saya pernah bertanya di episode 1075 tentang anak saya yang meninggal di kolam renang pas Paskah. Nah Pak, saya mau bertanya, apakah anak saya meninggal ada kaitan dengan adat istiadat? Saya potong dulu. Kalau Anda adalah anak Allah, anak Tuhan yang bersekutu dengan Tuhan dengan baik, tidak ada kaitannya dan tidak ada dampak dari adat istiadat. Teruskan. Soalnya keluarga suami intimidasi saya karena belum bayar belis. Belis merupakan simbol penting dalam perkawinan laki-laki dan perempuan yang ini. Atau belum selesai laksanakan adat, sehingga anak saya meninggal. Sama sekali tidak ada kaitannya, karena meninggalnya juga dalam acara kawusan merayakan Paskah. Karena kami menikah di perantauan, jadi orang tua belum saling bertemu sehingga membuat anak saya meninggal. Padahal kan Bapak bilang anak itu titipan Tuhan, jadi sudah waktunya dipanggil Tuhan. Ya, itu benar. Terus, Apakah benar Pak hal ini berkaitan dengan sama adat? sekali tidak. Dalam terowongan saya juga tidak. Sampai keluarga orang tua suami berdoa, katanya ada penglihatan dalam sebuah doa. Kalau itu karena kami menikah di perantauan, keluarga pihak laki-laki belum bertemu sehingga anak saya meninggal. Tidak ada aturan itu dalam Alkitab, jadi jangan mempercayainya. Padahal orang tua saya bilang merestui kami menikah dan orang tua saya tidak permasalahkan adat. Kata orang tua saya, intinya kalian sehat dan jangan lupa Tuhan. Berarti orang tua juga sudah memberikan restu, jadi nggak masalah. Saya sudah membawa suami saya bertemu dengan keluarga saya dan juga bertemu keluarga suami. Saya bingung akan hal itu. Saya depresi Pak. Anak saya meninggal dan saya diintimidasi dengan hal begini. Oke, secara moral umum saja. Tidak usah bicara mengenai kehidupan orang Kristen. Secara moral umum saja. Orang yang sedang berduka cita seperti Anda tidak boleh diintimidasi seperti ini. Ini sudah tidak etis. Baru-baru ini saya diancam. Kalau saya tidak percaya dengan penglihatan itu, akan tahu akibatnya. Tolong pencerahannya Pak, kalau pribadi saya tidak percaya akan hal itu. Jangan percaya, justru kalau kamu percaya, kamu bersalah kepada Tuhan. Ya, jadi putuskan saja semua ikatan-ikatan perjanjian dengan orang nenek moyang dalam nama Yesus, dan putuskan ikatan yang perjanjian atau dengan penglihatan itu dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 51 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak dari Sulawesi Utara, jemaat salah satu gereja Mainstream di Indonesia. Ya, saya pernah bertanya 2 kali di Abang. Terima kasih ya Pak untuk nasihat dan arahan dari Bapak. Sudah 2 kali saya bertanya dan diarahkan, sehingga keadaan hidup saya lebih tenang dan lebih baik. Terus, Bagaimana ya Pak untuk tidak terlalu sedih dalam menyembah dan berdoa? Karena saat saya memanggil namanya, air mata saya menetes, mulut saya penuh, dan hati saya juga sedih. Karena saya merasa tidak layak menghadap Bapak. Saya bisa mengoperasikan komputer karena dulu saya punya pengalaman kerja di Jakarta dan bisa memasak. Saat ini saya berusaha kecil-kecilan di bidang kuliner, tapi tidak terlalu lancar. Apakah saya juga bisa didaftarkan di grup WhatsApp? Ya sudah. Terima kasih Pak Eras yang baik untuk semua teladan dan doamu untuk kami semua anggota Abang yang sudah mengalami perubahan dalam hidup kami. Kiranya Elohim Yahweh selalu melindungi dan menyertai Bapak senantiasa. ini apa yang ini ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih dan tadi ada pertanyaan juga Pak. Apakah saya bisa bekerja pada waktu Pak di sekolah yang dibangun? Kita mohon ya. Ya, sebelumnya juga dia bertanya bagaimana ya Pak untuk tidak terlalu sedih dalam menyembah dan berdoa. Kenapa mesti sedih? Sebenarnya kualitas penyembahan kita itu tidak ditentukan oleh kemampuan kita mengucapkan syair penyembahan, tetapi bangunan berpikir yang kita miliki. Bangunan berpikir yang kita miliki. Karenanya Anda harus mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan di True.id. Bangunan berpikir kita kalau lengkap, kalau utuh, atau kita lebih terbangun dengan baik, kita tidak perlu senang untuk apa yang tidak perlu kita senang. Dan tidak perlu susah untuk apa yang kita tidak perlu susah. Tidak perlu takut dan cemas untuk apa yang tidak perlu kita takut dan cemas. Tapi kita harus takut dan cemas untuk apa yang harus kita takut dan cemas. Apa itu yang takut, apa itu yang harus buat kita takut dan cemas. Terpisah dari hati. Jadi bangunan berpikir itulah yang membuat kita takut, tidak takut, senang, tidak senang, secara benar atau secara proporsional. Jelas? Jadi tidak bisa saya nasihati cuma ya pokoknya susah, tidak bisa. Karena Anda harus memiliki pemahaman tentang hidup, tentang kebenaran secara lengkap. Adapun kalau nanti Guys, ada berita yang sangat heboh, tapi sayangnya media massa di Indonesia nggak ada yang berani untuk mewartakan ini. Kenapa? Karena beritanya ini sangat-sangat mengerikan sebetulnya kalau banyak orang yang tahu. Ya takutnya orang makin panik nih. Bahwa apa? Sistem petrodolar atau sistem mata uang dolar Amerika Serikat itu ternyata sebentar lagi bakal kolaps. Dan ini bikin ngeri. Kenapa? Karena banyak transaksi internasional itu sebetulnya digunakan dalam mata uang US dollar. Apa yang bikin heboh? Nah teman-teman tahu nggak sih? Banyak orang yang salah. Ketika gue nanya-nanya sama orang, sebetulnya ekspor Amerika yang paling besar apa ya? Kalau lu ditanya ekspor Jerman, lu bisa jawab dengan gampang. Oh ekspor terbesar mereka pasti berhubungan dengan mesin-mesin industri, berhubungan dengan otomotif. Ya mobil Jerman ada banyak banget, Mercedes, Ford dan sebagainya. Gampang lu jawabnya. Kalau lu ngomong Argentina, ekspor Argentina apa sih? Oh hasil bumi. Oh ada daging sapi dan lain sebagainya. Brasil, oh iya sama juga. Mereka ada ekspor hasil bumi, minyak, jagung, etanol dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomong Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah pada umumnya juga sama. Ekspor Tapi kan ada sapi Australia, ada juga sapi Argentina ya. Oh, baru dengar Argentina ini jualan sapi juga ya. Benar. besar mereka adalah minyak. So itu adalah bisnis terbesar negara-negara itu. Tapi kalau Amerika Serikat apa sih ekspor terbesarnya? Apakah minyak? Apakah Coca-Cola? Atau junk food kayak yang lu suka makan di restoran-restoran cepat saji itu? Atau jangan-jangan bukan itu semua ya? Jangan-jangan ekspor terbesar Amerika Serikat itu adalah inflasi dalam penguatan US dollar. Jadi teman-teman kalau lu rasakan makin sekarang, lu berasa nggak sih? Dolar itu makin lama makin mahal dan gua sangat yakin dolar akan semakin tinggi nilainya, rupiah akan semakin lemah nilainya. Dan ini akan makin terasa.
rahasia yang diadakan di atas kapal perang alias kapal induknya Amerika Serikat di Teluk Arab di Timur Tengah. Itu mereka adakan pertemuan rahasia. Isinya di situ apa? Ada Raja Arab dan ada Presiden Amerika Serikat di sini bersama Henry Kissinger. Waktu itu era presidennya Nixon. Lalu mereka bikin perjanjian apa? Lu Arab, lu pengen masih hidup nggak? Lu tetap pengen berkuasa nggak? Kalau lu tetap pengen jadi raja di sini, lu jangan main-main ya. Mulai detik ini lu gua izinkan menjadi raja dengan catatan lu harus jual minyak gua ke gua dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dan lu juga harus jual minyak lu ke negara lain, wajibkan itu menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Dan nanti hasil penjualannya, duitnya lu pakai buat apa? Beli obligasi negara Amerika Serikat. Jadi dengan metode ini, teman-teman tahu komoditas yang paling banyak dan paling mahal diperebutkan di dunia ini adalah komoditas yang berhubungan dengan energi. Bukan jagung, bukan beras, bukan gandum. Kenapa? Karena kalau harga beras naik gampang, orang tinggal ganti. Oh makan kentang, oh makan singkong, gampang, banyak substitusinya. Tapi kalau lu bayangin energi tiba-tiba hilang, minyak bumi tiba-tiba hilang, lu mau ganti dengan apa? Lu mau gendong batu bara buat ngisi motor atau mobil kan nggak mungkin ya. Jadi ini semua ada hubungannya. Ketika kemudian Amerika memaksa Arab Saudi untuk menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat itu, dia punya agenda terselubung bahwa apa? Mereka sudah melihat bisnis yang paling cuan dalam 50 tahun ke depan itu bukan dagang komoditas, tapi bisnis yang paling cuan adalah ekspor uang. Kenapa ini semua bisa terjadi? Ini ada hubungannya dengan Israel juga, ada hubungannya juga dengan Perang Dunia II. Jadi kita pergi dulu ke tahun 1944. Sebelum Perang Dunia II berakhir, itu udah banyak terjadi krisis ekonomi di mana-mana. Sehingga kemudian para bos-bos dari negara-negara Eropa, Amerika itu kumpul, mereka bikin perjanjian yang namanya Bretton Woods Agreement. Intinya di situ mereka bikin kesepakatan apa? Mulai detik ini, lu sama gue kalau mau berdagang, kita gunakan mata uang dolar ya. Sepakat ya negara-negara Eropa ya. Oke, sepakat ya. Dan kita cap ya, ini batasin. Bahwa apa? Untuk $35. Oke, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Perutku nggak sakit, nggak sakit, maksudnya nggak enak banget guys. Dengan aku BAB dulu lah. I see you in the next video.